Hai, kita udah ketemu lagi sama Will di sini. Selamat sore, Will. Selamat sore, Bang. Jadi, Will hari ini kerjaannya apa? Ada kegiatan Tadi apa? pagi aku kelas online, habis itu dari kegiatan siang ada rapat orientasi, dan hari ini kegiatannya bertemu sama Abang. Waduh, jadi kita dapat slot bahagia nih, slot khusus dari Ketua MPM kita. Nah, ngomong-ngomong tentang literasi informasi nih, Will. Will suka baca buku? Lumayan sih. Lumayan suka. Kalau boleh tahu judul apa yang paling Will suka dan kenapa suka dengan judul itu? Aku suka dengan judul buku Sapiens, Bang. Mungkin teman-teman di sini juga tahu buku Sapiens yang penulisnya Yuval Noah Harari. Itu tentang buku tentang menceritakan tentang riwayat manusia dari masa prasejarah dan sampai prediksi di mana berakhirnya nanti umat manusia gitu. Nah, jadi itu buku lebih ke arah bagaimana sih konsep manusia itu. Oke. Lumayan menarik ya, Info Liters. Kalau mau ngebaca bukunya bisa langsung cari aja bukunya di internet. Nah, jadi kita di sini mau ngomongin soal literasi informasi khususnya di UPH nih, Will. Nah, jadi mungkin lebih ke bagaimana pendidikan saat ini tuh udah mulai masuk ke pendidikan 4.0, di mana pendidikan 4.0 itu kita udah ngebahas pendidikan mandiri, di mana kita udah berjalan, ada namanya kampus merdeka ya, ada juga pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Tadi Will juga udah kelas online ternyata. Nah, itu sangat menarik nih untuk dibahas karena memang literasi informasi itu bakal mendukung banget dengan adanya untuk adanya pendidikan 4.0. Nah, mau nanya nih Will sedikit tentang perkembangan teknologi dulu di saat ini. Menurut Will, perkembangan teknologi di dunia pendidikan saat ini tuh gimana sih? Wah, udah sangat-sangat berkembang pesat sih, Bang ya. Sekarang kita aja dengan kemarin COVID kita diharuskan untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online. Kita udah ada namanya Zoom, udah ada namanya kita Moodle ya, online. Benar. Dan kita tuh dimana kita sekarang udah belajar itu mobile, nggak harus di kampus saja. Dan teknologi itu sangat membantu para mahasiswa termasuk saya itu mendapatkan informasi dan mendapatkan pembelajaran yang di mana aja bisa gitu loh, dan yang tepat dan akurat juga Bang, gitu. Ngomong-ngomong masalah pendidikan juga nih, tadi kita udah bahas informasi yang didapat mudah, terus juga informasi itu bisa didapat di mana aja kan. Mungkin itu lebih masuk ke bagaimana kita mendapatkan informasi lah ya istilahnya. Nah, menurut Will tuh literasi informasi itu apa sih? Kalau menurut aku ya Kak, literasi informasi itu menurut kemampuan kita orang ataupun kita kemampuan mahasiswa untuk memperoleh dan mengevaluasi menggunakan informasi secara tepat dan akurat dan etis juga gitu sih. Terus juga tadi kita udah ngebahas sekarang ada internet. Nah, masuknya ke sekarang udah dunianya semuanya udah digital nih. Terus diperlukan juga namanya literasi digital. Nah, menurut Will literasi digital itu apa sih? Kalau kita ngomong digital berarti kita ngomong teknologi ya. Nah. Jadi literasi digital itu termasuk ada kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi Bang. Lebih arah simulasi gitu. Lebih arah. Oke. Terus menurut Will pribadi nih, bagaimana sih literasi informasi di dalam era pembelajaran saat ini? Keadaan literasi informasi saat ini tuh bagaimana? Literasi informasi itu sangat dibutuhkan ya Bang, apalagi kita sebagai dari saya perspektif mahasiswa, kita menggunakan informasi untuk membuatkan naskah akademik, membuat penelitian, research, dan mungkin membuat tugas-tugas kita. Itu literasi informasi sangat dibutuhkan karena kita juga membutuhkan informasi yang kredibel Bang, yang akurat, yang dan dibutuhkan, dan bagaimana juga cara kita pemakaiannya, memakai sumber-sumber informasi, memakai footnote dan hal-hal lain seperti itu sih Bang. Terus mungkin kalau tadi kita udah sebenarnya udah sedikit menyentuh ya tadi manfaat literasi. Mungkin boleh didalamin lagi nggak manfaat literasi informasi dalam mendukung pembelajaran sebagai mahasiswa tuh seperti apa sih? Manfaatnya ya Bang ya? Iya, manfaatnya. Ya pertama tuh kemampuan untuk mengakses informasi yang terpercaya Bang. Seperti kita tahu Wikipedia, kita tahu jurnal nasional, dan kita tahu bisa membedakan mana yang akurat, mana yang nggak akurat. Habis itu apa ya Bang, kemampuan untuk mengoperasikan teknologi itu Bang, teknologi informasi, gimana kita mendapatkan informasi yang benar, bagaimana kita cara mengakses internet ataupun hal-hal seperti untuk mendapatkan informasi itu Bang. Terus itu kita bisa kemampuan untuk berkomunikasi secara digital, bagaimana kita juga melakukan riset secara online Bang.
Terus kita juga menggunakan ya yang paling penting sekarang apa tuh banyak anak-anak muda lakukan sekarang tuh kemampuan untuk membuat konsep digital. Benar banget. Anak muda memang jawabannya sekarang harus serba digital ya. Serba digital. Nah, Benar. nah sekarang mungkin lebih ke literasi informasi dalam keilmuan yang benar-benar keilmuannya ya. Jadi literasi informasi itu kan ada banyak. Ada mulai dari identifikasi kebutuhan informasi, ada juga penelusuran informasi, ada evaluasi, ada analisis, ada juga diseminasi informasi, di mana diseminasi itu maksudnya adalah publikasi informasi. Nah, menurut Will sendiri yang mana nih yang paling penting? Kalau menurut saya tadi yang seperti abang pertama bilang, identifikasi itu apa? Identifikasi sumber yang andal. Kita tahu tuh sumber itu sangat-sangat apakah akurat tentang apa yang kita ingin ambil informasi tersebut. Itu kita harus mengidentifikasinya, bang. Terus habis itu kita menganalisa dan evaluasi informasi itu. Lalu kita menggunakan informasi secara etis. Kenapa aku bilang secara etis lagi? Karena kita harus menghargai sumber informasi yang kita ambil dengan kita melakukan footnote, menghindari plagiarisme, atau memahami konsep hak cipta. Benar. Paling penting itu ya. Mungkin lebih dalam lagi nih, aku mau nanya sedikit tentang tadi ya, kita udah bahas tentang kemampuan literasi informasi. Jadi ceritanya tahun lalu itu kita dari perpustakaan pernah mengadakan survei training needs assessment. Itu kita menilai kemampuan literasi informasi mahasiswa di UPH. Nah, ternyata memang literasi informasi mahasiswa di UPH itu masih dalam batas rata-rata, di mana mahasiswa UPH itu agak sulit untuk membedakan yang mana fakta dan mana opini. Yang kedua itu juga lebih ke bagaimana melakukan pengutipan dan parafrase. Dan yang ketiga itu adalah menggunakan perpustakaan sendiri. Nah, menurut Will, dari pernyataan seperti itu, apakah ada lagi yang perlu ditambahkan, istilahnya seperti itu? Atau mungkin apakah ada masih keterampilan yang kurang dari mahasiswa? Kalau menurut aku sih ya, menjawab pertanyaan abang tadi, kalau dari segi untuk pendidikan dan akademiknya bang ya, mungkin library kan kita punya e-library sekarang di UPH bang. Betul. Dan menurut aku e-library itu harus dikembangkan lagi sih bang. Dikembangkan bahwa lebih banyak buku-bukunya, lebih banyak jurnal-jurnalnya, biar para mahasiswa itu bisa membaca melalui mobile, bisa di mana aja. Karena kalau kita lihat dari beberapa tahun belakangan ini bang, kan nggak semua orang bisa keluar dari rumah. Betul. Nggak semua orang bisa ke library terus. Betul. Nggak kayak sebelum-sebelumnya. Iya, betul. Dan untuk kita meningkatkan itu, kita harus lebih adaptif bang. Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Yang dimana kita buat e-library itu melebihi library sekarang, ngerti nggak sih? Karena pasti e-library di mana para mahasiswa tuh bisa mengaksesnya, dan sumber-sumber informasi dan buku-bukunya tuh banyak banget. Dan itu mungkin dari segi untuk akademiknya bang. Tapi kalau dari segi mahasiswanya ya, sebagai para pionir ya untuk para mahasiswa, baik itu himpunan-himpunan atau OK-OK, dan termasuk untuk para jajaran fakultas itu untuk lebih encourage dan persuasif untuk anak-anak, untuk anggota-anggota setiap fakultas mereka, para mahasiswa tiap fakultas itu bisa mengoptimalkan tentang literasi itu, tentang bagaimana cara untuk berpendapat yang baik tadi abang bilang, fakta dan opini, itu kita harus benar-benar bisa membedakannya gitu sih bang. Dan lebih banyak ikut program-programnya itu sih yang di weekly academic literacy ya. Itu kan itu sangat-sangat efektif dan sangat-sangat bagus banget bang untuk para mahasiswa untuk mencari riset dan penulisan naskah akademik mereka di kemudian hari itu sih. Nah, terus juga ini mungkin lebih ke pengalaman ya Will ya. Will sendiri pernah nggak ngikut kegiatan literasi informasi? Yang kemarin bang, Bi-weekly academic literacy ya. Yang ikut melalui yang online itu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, karena Will udah pernah ikut nih. Menurut Will sendiri nih, apakah program-program yang seperti itu tuh berpengaruh nggak sih sama kualitas penulisan kita? Menurutku sangat sih bang, sangat
mendorong, karena yang paling penting itu kita menghindari plagiarisme, Bang. Betul, benar banget. Habis itu kita dapat menganalisis data secara efektif juga, Bang. Benar. Ha-ha. Itu siapa yang penting menurutku, Bang. Oke. Cuman kemarin kita ada membahas juga sama Pak Richard. Pak Richard bilang kalau literasi informasi itu penting untuk mengurangi yang namanya pragmatisme. Dimana kan sekarang banyak orang tinggal comot aja dari internet. Mau comot dari internet, masukin ke tulisannya, udah selesai. Kita kirim jadikan tugas dosen, misalnya seperti itu. Nah, menurut Will sendiri nih, masalah literasi informasi untuk mengurangi pragmatisme itu gimana sih sekarang? Dengan cara gini sih, Bang, menurutku. Para mahasiswa itu diajarkan konsepnya, Bang. Bagaimana konsep literasi informasi itu, menganalisis data yang benar. Dan untuk, apa ya, menjawab informasi dan mengambil informasi itu secara etis, Bang. Jadi itu mereka tuh dan memakai kata-kata dan kata-kata mereka sendiri, Bang. Nah, yang benar. dimana itu kita kan tahu ya sebagai mahasiswa namanya parafrase. Iya, Nah, benar. mungkin parafrase itu kita pakai dan kita kasih konsep kepada para mahasiswa bahwa itu kita nggak apa-apa mengambil sumber informasi dari luar dengan kita mencantumkan sumber informasi dari mana. Etisnya kan gitu. Tapi kita harus membuat dengan kata-kata sendiri bagaimana itu menjadi ini juga ada pendapat kita di situ gitu sih, Bang. Lebih tepatnya. Tadi kita juga udah sempat ngebahas dan Will juga udah sempat menyebutkan kata-kata ini banyak tadi ya, plagiarisme. Nah, gimana sih caranya literasi informasi itu nantinya akan mendukung menurunkan nilai plagiarisme tersebut? Oke, Bang. Kalau menurut aku ya, LI ini literasi informasi ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami cara-cara benar-benarnya untuk gimana cara kita mengutip sumber, Bang. Nah, Mengutip sumber dan menerapkan aturan akademik yang benar untuk penulisan akademik mereka. Benar tuh. Yang dimana tuh kita mengambil informasi, sumber informasi untuk mendapatkan ide dan gimana caranya kita menjadikan itu ide kita sendiri gitu loh. Gimana caranya kita menjadikan ide kita tapi dengan cara yang benar gitu loh. Dengan cara aturan yang benar gitu sih, Bang. Nah, itu kalau aku boleh sedikit belok nih, itu sama kayak ke surat dari Kepala LIPI tahun 2012 lalu, di mana dia menyebutkan untuk penulisan akademik itu ya harus sesuai dengan kaidahnya, kaidah akademik. Aturan gitu ya. Tadi kita udah ngebahas tentang plagiarisme, kita udah ngebahas tentang bagaimana kita menghadapi sikap pragmatisme, juga bagaimana mencari informasi. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian sikap ya, mungkin lebih tepatnya ya. Bagaimana sih Will memandang seorang dosen itu, atau mungkin seorang pengajar ya, pengajar itu dalam mempromosikan literasi informasi, atau mungkin dalam mengembangkan kemampuan literasi informasi tersebut? Kalau menurutku peran pengajar itu sangat penting, Bang, dalam mengembangkan menggunakan keterampilan literasi informasi itu untuk membantu mahasiswa tuh mengerti nilai-nilainya itu, Bang, dalam praktik dalam penulisan dan penelitian. Karena dalam literasi informasi itu kan banyak kita untuk research, penelitian, Betul. menuliskan naskah akademik. Itu peran pengajar itu sangat penting, Bang. Dan menunjukkan pada para pengajar itu menunjukkan juga para dosen-dosen itu mengajarkan kita tuh praktik yang benar dalam penulisan akademik itu gimana, seperti yang dilakukan di Dwi Klik kemarin juga, Bang. Dan habis itu pengajar itu juga seharusnya dan sudah seharusnya ya tuh mengembangkan program-program itu yang tadi, Bang, workshop, seminar itu yang sesering mungkin kalau bisa, karena gak usah sesering tapi seefektif mungkin gitu. Betul. Untuk para mahasiswa itu ngerti gitu loh, dan untuk yang tadi kita ngomong sebelumnya menurunkan yang plagiarisme untuk meningkatkan integritas para mahasiswa. Betul. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, kapasitasnya Will sebagai MPM, sebagai wakil mahasiswa nih. Nah, menurut Will sendiri sebagai wakil mahasiswa, bagaimana sih cara mensosialisasikan program literasi informasi yang efektif? Mensosialisasikan, Bang, ya? Iya, mensosialisasikan. Menurutku, kalau mensosialisasikan lebih ke arah yang mungkin yang aku bilang tadi persuasif gitu, Bang, ya. Cara mengajak dan mempromosikan. Yang paling penting itu kita ya pastinya tuh mensosialisasikan dengan apa? Membuat materi promosi, Bang. Materi promosi itu bisa dari yang fisik dulu ya, contohnya kita buat brosur, kita buat poster, ataupun kita buat promosi dan menggunakan caption atau membuatkan kata-kata yang persuasif buat mereka ikut gitu. Habis itu contohnya itu berkolaborasi dengan kita, MPM tuh berkolaborasi dengan para
pengajar dan para benar. dosen, kita membuat apa? Kita membuat suatu program di mana itu dapat memajukan literasi informasi. Yaitu contohnya kemarin di Wikinews Academic nggak harus dari JO Library aja, tapi kita bisa dari MPM ataupun dari fakultas-fakultas itu ada programnya itu gitu loh. Nah, di mana itu bisa memajukan dan bukan memajukan aja, tapi memudahkan para mahasiswa. Nah, benar. Mereka tahu caranya tuh gimana, praktiknya itu gimana. Oke. Mungkin ini dua pertanyaan dari yang terakhir. Pertanyaan berikutnya tuh kan kita mungkin lebih ke bagaimana ya MPM itu bisa nggak sih MPM itu untuk mempromosikan literasi informasi ini sebagai poin yang harus disosialisasikan buat mahasiswa, karena memang kita melihat tadi ke belakang ya literasi informasi itu kan memang penting gitu. Nah, gimana bisa nggak sih MPM tuh untuk melakukan hal itu? Bisa, menurutku ini MPM itu termasuk kapasitas untuk melakukan itu. Dan yang lebih lanjut lagi, kita ngomongin literasi digital juga, berarti kita betul. ngomong teknologi juga, kan kita banyak sosmed juga. Nah, jadi benar. kita juga bisa mungkin tiap pekan kita buat suatu ini untuk kita kasih information atau announcement, ini pentingnya literasi akademik, literasi informasi terus untuk apa ya, tips-tipsnya itu gimana. Benar. Boleh kita buatin suatu workshop atau program seperti BBQ, tapi boleh juga kita kayak kasih tips-tipsnya gimana. Bahwa mereka tuh tahu sepatah dua kata, yang penting mereka tahu itu literasi informasi itu gimana. Jadi mungkin yang simple dibaca atau simple masuk ya. Karena kalau saya dari perspektif mahasiswa itu kita lebih enak tuh mendapatkan informasi yang gampang. Benar, lebih singkat, padat dan jelas. Nah. Itu mahasiswa sebenarnya. Kalau terlalu mungkin ya kita bisa mengklasifikasikan para mahasiswa itu berbeda-beda, tetapi yang saya lihat tuh sekarang para mahasiswa itu mencerna informasi yang gampang gitu. Jadi kita mungkin dari MPM itu bisa mensosialisasikan dari media sosial dengan cara seperti itu sih, Bang. Mungkin ini agak sedikit belok bentar ya, Will ya. Iya, Bang. Mungkin lebih ke pertanyaan aja sih. Sekarang tuh mahasiswa, kita tadi udah denger ya, mahasiswa itu semuanya sekarang online, sudah jarak jauh, udah di mana-mana dia bisa belajar. Menurutmu pribadi nih, masih penting nggak sih tentang pembelajaran konvensional di mana kayak kita sekarang ini tatap muka tentang literasi informasi? Masih ada nggak kesempatan buat itu? Apa sekarang justru ya udah online aja gitu? Menurutku sih, Bang, aku lebih suka cara yang konvensional seperti ini. Oh, Bang. gitu. Karena di mana kita kan manusia, Bang, kita berinteraksi gitu. Bener. Di mana kita ketika kita berbicara, mata kita juga ngeliat, Bang. Benar. Bertatap gitu. Benar. Jadi menurutku tuh literasi informasi itu nggak harus dengan cara konvensional saja. Yang aku bilang tadi, sekarang udah bisa hybrid, dengan online juga. Betul. Dengan situasi sekarang mungkin online lebih condong. Betul. Tapi menurutku yang konvensional seperti ini juga harus tetap, Bang. Dimana kita harus dimana kita basicnya ngajar-mengajar gitu, guru mengajar muridnya, murid mendengarkan gurunya gitu. Menurutku cara konvensional tuh masih sangat-sangat dipakai sih, Bang. Dan menurut saya lebih ke arah yang dua-duanya bisa, tapi saya lebih ke ikut konvensional aja gimana. Oke. Karena dapat ilmunya lebih cerah di situ kali. Oke. Thank you banget nih, Will. Kita udah ngomong-ngomong panjang lebar sekarang. Bisa ngobrol tentang literasi informasi. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini nih, aku minta tolong Will untuk memberikan dua patah kata tentang literasi informasi dong. Kesimpulannya bahwa literasi informasi dan digital memiliki peran yang sangat penting dalam era pembelajaran 4.0 dan membantu mahasiswa untuk meningkatkan kualitas karya akademik dan integritas akademik. Oke, thank you banget Will udah hadir di perpustakaan hari ini. Ya, semoga Bang, harinya menyenangkan. Semoga sukses untuk Amin. pendidikannya ke depan. Amin, Bang. Udah semester berapa? Udah semester 8, Bang, sekarang, Bang. Bentar lagi lulus nih, Will. Iya. Ayo semangat mengerjakan Amin, Bang. skripsinya. Iya, Bang. Kita tunggu kabar bahagia dari Will Iya. selanjutnya. Thank you, Will. Ya, makasih banget, Bang, udah dikasih kesempatan, Bang. Nanti Iya, kita Bang. kumpul-kumpul lagi ya. Ya.